Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardina Fitria, NIM 2011304028, kelompok A2. Di sini saya akan melakukan uji aktivitas enzim. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu membuktikan aktivitas enzim amilasa pada saliva berdasarkan perbedaan suhu. Sebelum pelaksanaan praktikum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih enzim itu. Nah, enzim ini adalah molekul protein yang berperan sebagai biokatalisator dan berfungsi untuk mengkatalis reaksi-reaksi metabolisme yang berlangsung pada makhluk hidup. Kinerja suatu enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain adalah derajat keasaman pH, temperatur, konsentrasi enzim, dan substrat, kofaktor, dan inhibitor. Nah, pada kondisi optimum, laju reaksi enzimatik itu akan bertambah seiring bertambahnya konsentrasi enzim. Sebaliknya, laju reaksi dapat mencapai konstan bila jumlah bertambah terus sampai melewati batas kemampuan enzim. Nah, pada kondisi optimum laju reaksi, enzimatik itu akan bekerja secara optimum sehingga diperoleh produk yang lebih banyak. Nah, pada praktikum kali ini kan kita menggunakan enzim amilasa. Amilasa ini merupakan enzim yang mempunyai kemampuan untuk menghidrolisis pati amilosa. Dapat menghidrolisis pati untuk menghasilkan produk bervariasi seperti maltosa dan terutama molekul glukosa sebagai unit terkecil. Berikut ini adalah alat yang digunakan dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, kita masuk pada tahap langkah kerja. Pertama, masukkan air dalam alu yang diisi dengan nasi, kemudian haluskan nasi, kemudian masukkan nasi ke dalam gelas atau wadah sebanyak 2 sendok dalam satu wadah atau gelas. Kemudian, masukkan saliva ke dalam masing-masing gelas sebanyak 1 sendok. Selanjutnya, panaskan air hingga mendidih. Kemudian, masukkan gelas yang berisi nasi yang sudah dihaluskan tadi. Setelah itu teteskan iodin dan aduk, kemudian lihat perubahannya. Selanjutnya, masukkan gelas yang berisi nasi yang sudah dihaluskan ke dalam wadah suhu dingin. Teteskan iodin atau betadine, kemudian diaduk. Lakukan hal yang sama pada suhu ruang. Pada praktikum ini menggunakan sampel nasi sebagai amilum dan saliva. Ketiga sampel ini diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu yang pertama diletakkan pada suhu ruangan, yang kedua pada suhu dingin, dan yang ketiga pada suhu panas. Dan indikator yang digunakan adalah betadine sebagai iodin pada menit kelima. Pada sampel pertama yang diletakkan pada suhu ruangan kurang lebih 30 derajat, hasilnya berwarna ungu pekat
menandakan bahwa enzim alpha amilasa dapat bekerja atau glukosa mulai terbentuk. Dan yang kedua, pada suhu dingin, hasilnya berwarna ungu kemerahan menandakan bahwa enzim alpha amilasa lambat bekerja atau belum bekerja. Dan ketiga, pada suhu panas, hasilnya tidak berubah warna atau tetap berwarna putih. Seharusnya berwarna menjadi biru tua karena akan menunjukkan bahwa enzim alpha amilasanya terdenaturasi atau tidak berhasil mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, dalam praktikum yang saya lakukan tidak berubah warna dikarenakan terdapat beberapa kesalahan teknis dalam praktikumnya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya enzim adalah alpha amilasa dapat bekerja maksimal pada suhu optimal 38 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu ruang 30 derajat Celcius, enzim belum bekerja secara maksimal karena ditandai dengan larutan putih keunguan setelah 20 menit. Sedangkan pada suhu yang rendah atau yang direndam di dalam air es, enzimnya ini bekerja secara terhambat dengan ditandai adanya perubahan warna menjadi ungu kemerahan. Sedangkan pada suhu tinggi yang dipanaskan, seharusnya enzim itu terdenaturasi dengan ditandai adanya perubahan warna menjadi warna biru tua. Namun pada praktikum ini tidak berubah warna, tetap berwarna putih. Mungkin karena adanya kesalahan dalam praktikum yang menyebabkan tidak adanya perubahan warna.